Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Menelusuri jejak perjuangan dalam sejarah nasional. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan 4.3, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah memerinci kebahasaan cerita atau novel sejarah dan mengonstruksi cerita sejarah dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Karakter yang dikembangkan dalam teks cerita sejarah ini adalah teliti, yaitu mampu mencermati dan mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Proaktif, yaitu aktif dalam mengonstruksi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan moral adalah keberanian, nasionalisme atau rasa cinta tanah air, kerjasama atau kepedulian, kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan. Baiklah, berikut adalah video mengenai teks cerita sejarah Kesultanan Cirebon. Silahkan kalian memirsa dan tentukan informasi penting mengenai video tersebut. Cirebon, yang berarti caruban atau campuran, adalah daerah pesisir utara Jawa yang mempunyai arti penting dalam perkembangan seni, budaya, dan agama di Nusantara. Sebagai bandar kerajaan maritim, Kesultanan Cirebon terus berkembang pesat dengan pelabuhan Muara Jati sebagai pintu. Kota Cirebon yang terletak 240 km sebelah timur dari ibu kota Jakarta, pada saat ini lebih dikenal sebagai kota wali dan kota penghasil udang rebon sebagai bahan baku pembuat terasi. Namun, warisan leluhur kota Cirebon sebagai pusat seni budaya dan agama masih terasa kental. Kesultanan Cirebon hingga saat ini juga berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Kisah sejarah kota Cirebon dengan kesultanannya sangat menarik untuk diikuti. Wisata sejarah serta ziarah di ketiga Kesultanan Cirebon saat ini dapat menjadi salah satu pilihan wisata seni budaya dan kultur Nusantara. Kesultanan Cirebon pada saat ini terdiri dari 3 kesultanan,
Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Kesultanan Kacirebonan. Cirebon atau Cairebon. Cai yang berarti air, dan Rebon yang diartikan sebagai Robuna atau Sang Ilahi yang memberikan kehidupan di alam semesta ini adalah filsafat arti kata Cirebon. Cirebon sebagai salah satu kerajaan maritim yang besar, berpengaruh dan terkenal, terdengar hingga ke pelosok seluruh negeri. Bangsa Cina, India, serta Eropa tersihir untuk datang. Campuran budaya dari berbagai etnis bangsa berbaur di Cirebon pada saat itu. Seperti halnya Sunan Gunung Jati mempersunting seorang putri Cina yang bernama Ong Tienio. Hingga kemudian sang putri berganti nama Muslim, Nimas Rara Sumandi. Hal ini sekali lagi membuktikan pada masa itu perkembangan seni, budaya, dan agama dapat berkembang selaras dengan toleransi yang sangat tinggi. Warisan budaya di Cirebon salah satunya berada di Museum Keraton Kanoman. Kereta kebesaran Kesultanan Cirebon, yaitu Kereta Kencana Simobarong atau yang disebut Paksi Nagaliman, merupakan simbol kebudayaan Cirebon yang terdiri dari 3 kekuatan besar. Kebudayaan Muslim dari Timur Tengah yang disimbolkan dengan paksi, yaitu burung atau burung. Kebudayaan Buddha dari daratan Cina yang disimbolkan dengan naga. Kebudayaan Hindustan dari India yang disimbolkan oleh liman atau gajah. Kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi. Konon kereta ini dibuat oleh Ki Gede Tapa dan diwariskan ke pemegang tahta keraton. Dan terakhir kali, kereta ini dipergunakan pada tahun 1933. Di Keraton Kanoman juga terdapat lonceng yang menyimbolkan lonceng gereja umat agama Kristen di Cirebon. Kompleks Keraton Kasepuhan mempunyai situs-situs bersejarah di sekitar wilayah keraton. Bentuk arsitekturnya yang sangat klasik dengan taburan keramik di dinding keraton hingga membuat Keraton Kasepuhan terlihat megah. Fasilitas museum yang telah disediakan oleh keraton dan dipandu oleh para elang atau pangeran membantu para pengunjung keraton untuk mendampingi berkeliling serta memberikan pengetahuan sejarah di Keraton Kasepuhan. Selain wisata sejarah, ada wisata ziarah di areal Keraton Kasepuhan. Tempat petilasan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pada masa itu masih dijaga dan dirawat oleh abdi keraton. Tempat yang sejuk dengan pohon yang rindang berikut sumur yang tidak pernah kering, sangat nyaman untuk bertafakur. Di Keraton Kacirebonan
juga ada kereta kencana yang diletakkan di halaman keraton. Bangunan Keraton Kacirebonan memiliki ruangan dengan arsitektur perpaduan berbagai etnis. Ketiga keraton di Cirebon pada masa ini terus berdampingan menjalankan nilai luhur budaya para pendahulu. Selain itu ada situs Gua Sunyaragi, yang konon gua ini digunakan untuk bertapa. Bentuk Gua Sunyaragi sangat unik, terdiri dari batu-batu karang yang melambangkan kekuatan usaha yang teguh dan tahan cobaan serta ikhlas kepada Ilahi. Wisata situs Gua Sunyaragi ini sangat cocok untuk berfoto. Warna karang dan bentuk yang sangat besar membuat hasil foto lebih unik dan menarik. Selanjutnya, situs Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon juga merupakan salah satu wisata ziarah yang ramai dikunjungi. Di selatan Cirebon juga ada wisata alam Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai ada sebuah situs sejarah masa penjajahan Belanda, yaitu situs perjanjian Linggarjati. Gedung yang berada di Desa Linggarjati ini pernah menjadi tempat perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda pada tahun 1946. Situs-situs yang ada di kota Cirebon merupakan situs sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Peran pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman akan terus memaksimalkan aset-aset museum yang ada dengan membuat program wisata sejarah Nusantara. Letak yang strategis di Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati sebagai pintu membuat jalur komoditi dan perdagangan serta hubungan antar bangsa semakin terbuka. Sejak periode awal mula Cirebon hingga saat ini adalah bukti sejarah kebesaran kerajaan maritim Nusantara. Di masa kolonial pada abad ke-18, mayoritas sebahagian kerajaan di Nusantara berhasil dikuasai dan dimonopoli. Tujuan utama adalah komoditi sumber daya alam serta jalur perdagangan. Namun, identitas budaya yang kuat membuat masyarakat Cirebon tetap menjaga nilai luhur budaya hingga saat ini. Warisan para pendahulu yang sudah berhasil membawa Nusantara terkenal seantero dunia merupakan modal utama bagi para penerus bangsa Indonesia agar tidak berselisih dengan saudara sebangsa setanah air serta bangsa lain. Budaya saling hormat-menghormati, walau berbeda satu sama lain, hingga musyawarah mencapai mufakat yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini terus dijaga, dipelihara, serta menjadi dasar tonggak Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu, yaitu bangsa Indonesia. Situs-situs bersejarah di kota Cirebon hendaknya kita jaga dan kita lestarikan untuk anak cucu kelak.
pertanyaan berikut sesuai tayangan video yang telah kalian pirsa sebelumnya. Ceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut. Jika digambarkan dalam sebuah teks cerita sejarah, yang mana dalam video tersebut yang termasuk orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ketiga, nilai-nilai kehidupan apa saja yang kita dapat identifikasi dalam tayangan tersebut. Tentukan pula ciri-ciri kebahasaan dari tayangan video tersebut. Tentunya kalian masih ingat kan apa yang dimaksud teks cerita sejarah? Pengertian teks sejarah adalah teks yang memaparkan asal-usul atau keturunan silsilah kejadian yang terjadi pada masa lampau, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Teks ini juga termasuk teks naratif yang memiliki alur, penokohan, latar tempat, dan waktu seperti teks naratif lainnya yaitu cerpen, novel, dan lain-lain. Tujuan atau fungsi sosial teks cerita sejarah adalah agar kita dapat memahami dan memperoleh sejumlah informasi faktual yang berfungsi menambah pengetahuan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, sehingga kita bisa memetik hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara novel dan teks cerita sejarah. Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama naratif, berpola kronologis kausalitas, banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebab. Dan perbedaannya adalah kalau novel lebih bersifat imajinatif, rangkaian peristiwanya bersifat hierarkis, dan mungkin untuk tidak adanya kejelasan pada cerita diserahkan kepada pembaca. Sedangkan kalau teks cerita sejarah pastinya faktual, berdasarkan kenyataan. Rangkaian peristiwanya bersifat gradual. Ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya atau penyimpulan penilaian. Berikutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks cerita sejarah atau kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Banyak ditemukan kalimat bermasa lampau. Contohnya, pada waktu itu Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Kata pada waktu itu atau frase pada waktu itu dan pada abad ke-17 merupakan keterangan waktu. Jadi kalimat tersebut kalimat bermasa lampau karena terjadi di masa lampau. Kedua, banyak menggunakan fungsi keterangan tempat dan waktu. Contohnya, Kerajaan Makassar ada dua kerajaan di sana, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Raja Goa bernama Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin, Raja Talo bernama Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Pada abad ke-17, kedua raja tersebut memeluk Islam. Kata Makassar, di sana Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo adalah termasuk keterangan tempat. Sedangkan pada abad ke-17 merupakan keterangan waktu. Ciri kebahasaan ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal yang disajikan berdasarkan urutan waktu atau seperti kemudian, lalu, telah. Contohnya adalah putra Ki Gede Pamenahan, Panembahan Senopati, menjadi seorang panglima perang yang disegani. Ia kemudian meneruskan kekuasaan ayahnya di Mataram. Keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti karena, sebab, karena itu, oleh karena itu. Contohnya, Kerajaan Mataram pun menghormatinya karena di kerajaan Islam itu berperan pula seorang wali, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kata karena termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Terakhir adalah banyak menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan. Contohnya, Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 dan digantikan putranya Maulana Yusuf. Ialah yang bercorak Islam pertama di Sulawesi, berdiri di daerah berhasil mengalahkan kerajaan Sunda yang masih menganut agama Hindu.
Berikut ini adalah teks mengenai Kesultanan Cirebon. Bacalah, lalu kerjakanlah tugas berikutnya. Nah, setelah kalian membaca teks mengenai Kesultanan Cirebon, silahkan tentukan ciri kebahasan teks sejarah tersebut. Soal berikutnya adalah 1. Berdasarkan teks mengenai Kesultanan Cirebon, tentukanlah nilai-nilai sikap yang muncul. 2. Jelaskan cara-cara menyatakan sikap-sikap tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana mudah bukan menentukan ciri kebahasan teks cerita sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks tersebut. Berikutnya adalah kalian akan melihat bagaimana langkah-langkah membuat teks cerita sejarah. Pertama, yaitu menentukan topik. Kedua, mengumpulkan fakta. Dan ketiga, mengembangkan teks. Ketika kalian menentukan topik, tentunya topik tersebut harus terjangkau dan mudah didapatkan. Sumber datanya pun harus tersedia. Lalu mengumpulkan data. Bisa melalui studi dokumentasi, pengamatan lapangan atau wawancara terhadap sumber aslinya. Ketiga adalah mengembangkan teks, yaitu sesuaikah teks kalian buat dengan struktur dan juga memperhatikan kaidah kebahasaannya. Topik-topik yang dapat diangkat menjadi teks cerita sejarah diantaranya adalah mengenai silsilah peran seorang tokoh masyarakat, bisa kuncen, bidan kampung, dukun desa, atau mengenai adat istiadat masyarakat sekitar, yaitu mengenai lamaran, tradisi keagamaan, lalu mengenai peristiwa alam, contohnya banjir, gunung berapi, gempa, dan juga bisa merupakan peristiwa sosial budaya, misalnya kerusuhan, demonstrasi, pemilu. Nah, ketika teks sejarah sudah kalian buat, tentunya kalian juga harus menyunting teks cerita sejarah tersebut. Apa saja sih aspek yang bisa disunting? Di antaranya adalah struktur teks, kaidah kebahasaan, dan ejaan atau tanda baca. Baiklah anak-anakku, sekarang buatlah sebuah teks cerita sejarah dengan memperhatikan struktur umum teks, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, langkah-langkah penulisannya, dan tuliskan juga nilai-nilai kehidupan apa saja yang bisa kita teladani dari teks tersebut. Selamat mengerjakan.